hiburan tuh macem-macem, Bay. Ada yang orang nyari hiburan dengan ketawa, ada yang nyari hiburan dengan adrenaline rush gitu kan. Nah, ada juga kalau di film nih ya, hiburan sedih-sedih tuh jadi hiburan. Nah, Satu Kakak Tujuh Ponakan ini salah satunya. Saya tinggal bersama kakak dan kakak ipar saya. Dia sudah mempunyai 2 anak dan 1 keponakan. Tahu kok duluan. Tadi sebelum kakak ngetok aku udah mau ngetok duluan. Kan udah mau. Ya kalau niatnya udah dari sini, bukan yang tahu. Lo. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Satu Kakak Tujuh Ponakan, sebuah film dari Yandi Lawrence. Adaptasi dari sinetron tahun 95-96 ya, di RCTI dulu. Yang gue nggak pernah ngikutin juga. Gue juga enggak. Dari Arswendo Atmowiloto. Arswendo, ini karya Arswendo kedua yang dia adaptasi ya setelah Keluarga Cemara. Dan sebelumnya dia sukses juga di dunia sinetron Indonesia dengan jatuh cinta seperti di film-film. Oke, nah jadi ceritanya kan tentang si Moko ya, yang karena keadaan akhirnya dia jadi harus mengasuh 4 orang ponakan. Sebetulnya ponakan langsung tuh 3, yang satu lagi ponakan dari abangnya, ponakan ipar sebetulnya kan. Terus satu lagi ada anak dititipin, 2 lagi biar nonton aja sendiri gitu kan. Tapi ini kita udah telat banget reviewnya memang ya. Walaupun sebetulnya kita udah nonton 2 bulan lalu kita nonton di JAV ya. Di saat kita taping ini kayaknya on the way ke 800.000 penonton. Jadi udah mestinya udah nggak ada spoileran lah ya, mestinya udah nggak berlaku ini, jadi gitu. Nah kalau lihat di trailer kok dipanggilnya Kak, karena memang Moko tuh minta dia nggak mau dipanggil Om, gitu. Oke, jadi pokoknya ini dinamikanya si Moko, pengorbanan dia, pengorbanan dia pribadi untuk ponakan-ponakannya, tapi dia punya support system yang kuat banget gitu, yaitu Maureen. Dulu pacarnya, awalnya pacarnya. Tapi di tengah-tengah putus. Tapi menjadi support sistemnya lanjut terus gitu. Oke, lo gimana pertama kali nonton film ini waktu di closing JAV? Iya, pas gue nonton memang gue terus terang berharap nih film ditonton orang banyak. Gue suka banget filmnya. Mungkin bukan dalam artian wah sedih nih buat gue nangis, tapi ini yang heartwarming gitu, yang kalau ditonton tuh membuat hangat di hati gitu, menghangatkan, terus sebetulnya uplifting ya. Bukannya ada yang bilang kayak poverty porn. Menurut gue enggak sih. Enggak, dan menurut gue bisa meneteskan air mata dalam adegan-adegan yang bukan sedih tapi yang justru kayak wah keren banget nih. Nah buat gue ini bukan film yang sedih nelongso gitu ya, tapi bikin harunya tuh kayak kalau kita lihat video orang menebar kebaikan kita terharu, bisa sampai nangis kan. Nah film ini kayak gitu. Gitu ya, jadi isinya kebaikan gitu. Nah terus sama yang gue suka adalah setiap kali ada momen haru ya, misalnya ada tokohnya lagi unfortunate gitu ya, si Yandi itu selalu mengemasnya di karakternya ya, dalam misalnya ketika karakternya ngomong sesuatu yang sedih, tapi karakternya itu dibalut dengan senyuman, membalutnya dengan senyuman gitu ya. Jadi film ini sebetulnya nih kalau dari awal-awal kan ada tokoh yang meninggal ya, kakaknya dan abang iparnya gitu ya, meninggal di hari yang beda 1 hari ya, mungkin ya 1-2 hari lah ya, beda tipis lah meninggal. Nah buat gue itu nggak mengharukan ya. Kematian dalam sebuah film itu udah terlalu biasa gitu ya untuk mengharukan. Justru momen pertama kali gue terharu adalah ketika tokoh Ano yang sakit gitu ya, kemudian dia ngerasa dia ngerepotin orang dan dia bilang
Lain kali kalau Ano sakit, Ano gak usah bilang ya, gitu ya, biar nggak ngerepotin orang. Nah, di situ dan si Ano ngomong itu sambil senyum, sambil makan, gitu ya. Di situ yang pertama kali, dan itu memang treatment kayak gitu sampai akhir film. Ya, kayak gitu. Misalnya kayak Tokoh Ais yang ketika dia cerita, substansi ceritanya sedih kan, dia ditinggal bapaknya, tidak dikehendaki ibunya, dia ngerasa ngerepotin orang sampai harus terusir lagi. Tapi dia bercerita dengan senyum gitu. Tapi dia cerita sambil senyum. Itu yang bikin tambah haru gitu ya. Kayaknya si Yandi Lawrence ini udah tahu formula bikin film yang dia jago nih. Iya. Ya. Dia jadi gini. Yang gue bilang waktu kita selesai nonton, gue bilang ini film manipulatif banget gitu kan ya. Manipulatif. Gue sadar ini film manipulatif. Dia bisa memainkan titik-titik haru orang gitu. Dia bisa titik-titik menyentuh di hati orang gitu ya. Tapi gue gak keberatan karena caranya kayak gini gitu loh. Nggak yang musik jeng terus orang nangis di slow mo kayak gitu. Itu iya udah dibombardir dengan musik gitu iya, ya. nah ini itu kayak keahliannya Hanung kan, misalnya pakai musik di sepanjang. lo yang bilang ya, gue juga bilang gitu. Iya. Nah, Bukan berarti jelek. enggak, ya masing-masing ada formulanya dan ada masanya gitu kan. Ipar Damat gue suka. Ya. Anyway, terus Dan bagusnya lagi di sini dia juga all out sama komedinya. oh iya komedinya lucu. Gitu. Nah, komedi selain itu juga di sini apa ya, direction udah jelas ya sih. Acting ya. Actingnya kayak Chico Kurniawan, waduh sulit banget tuh dilewati oleh film lain. Ya gue Walaupun baru mulai tahun. iya, gue kan memang kagum banget sama dia di Penyalin Cahaya ya, si Amin ya. Yang gue suka adalah di situ baik dia maupun Shenina kan yang kayak ngomong aja gitu kan ya, kayak bukan menghafal dialog. Di sini juga kan kayak gitu. Dan bagusnya rata ya baik. Ya, apalagi yang main Ice ya kalau gue ngeliat. Ais, Kawai Labiba itu. Ya, dia deliverynya mengingatkan pada Zara dulu. Waktu di Keluarga Cemara. Waktu di Keluarga Cemara maupun di Dua Garis Biru. Walaupun di si Kawai juga kan main ya di Keluarga Cemara 1 2 ya. Di Keluarga Cemara sama dia Ima kan. Nah, Ima di sini tuh jadi ponakannya Moko yang paling kecil, namanya Ima juga kan. Gitu. Nah itu jadinya gue gak tahu Easter egg atau bukan ya, tapi juga Easter eggs nih ada baik kita bisa temui di sini baik. Apa tuh? Misalnya kayak Ano ya, di akhirnya dia kerja memaksakan diri untuk kerja jadi kuli. Di Keluarga Cemara si Abah kan jadi kuli di tengah film. Nah, si Woko dia kerja jadi Arsitek. tukang fotokopi. Oh, ayo. Dan kita tahu tukang fotokopi itu Fotokopier. ya kayak gitu-gitulah. Sama Cocokologi kan. bisa jadi, tapi secara si Yandi orangnya meticulous ya, gue nggak ngelihat ini kebetulan gitu. Sama tentu yang banyak dibahas orang ya, semiotika kayak adegan di tempat cuci mobil gitu ya, menjadi itu kan sebetulnya pengakuan dosa, terutama si Morin ya, pengakuan dosa bahwa dia tuh pernah sebel ketika dia tersingkir dari prioritasnya si Moko. Dia benci sama dirinya sendiri, tapi dialog itu ketika dia udah keluarin udah tuntas, udah bersih lagi gitu ya. Nah itu ya emang production desainnya keren sih, karena ya kan itu rumah set aja ya, kalau nggak dipakai syuting nggak kayak gitu rumahnya gitu ya. Jadi keren sih memang. Terus gue juga ngeliat kayaknya si Yandi ini, gue yakin Koreeda tuh salah satu direktur favoritnya dia. Karena gue melihat banget Koreeda di film ini. ya, More so than film-film lainnya ya. terutama kalau karena ini
mengumbar kehangatan, terutama film Our Little Sister ya. Our Little Sister, terus Sama yang Broker juga gitu. Di atas kertas disfungsional mestinya gitu ya, tapi kok ya. Terus nge-framingnya juga kalau Ya. menurut gue ya. Jadi dia kalau Koreeda tuh suka nge-framing banyak talent dalam satu frame. Yang kalau kita pernah diproduksi tahu betapa susahnya itu sebetulnya gitu. Nge-frame lebih dari 3 orang itu udah sulit di frame. Sementara Koreeda maupun ya sekarang ini Yandi, dia pakai koreografi gitu. Jadi kayak awalnya masih posisinya di posisi awal, terus mereka bergerak sampai di posisi akhir begini. Itu kayak dipakai Koreeda dan untuk nge-framing banyak orang dalam satu frame gitu. Apalagi di sini banyak 7 yang adegan ngumpul ya. Iya. Banyak adegan ngumpulnya gitu loh. Jadi gue sepakat sama itu. Kalau urusan teknisnya ya. Shoplifters gitu. Belum lagi kehangatan. Oh, kalau bicara Koreeda, Shoplifter sama Satu Kakak, kita lihat juga kan tidur di lantai gitu ya. Mendekatkan pada tradisi Jepang. Ya, gitu sih. Kalau menurut gue film ini membuat, waktu itu gue juga bilang sama lo, membuat perjalanan ke Jogja waktu itu jadi worth it gitu ya. Dan gue sih udah nonton 3 kali nih film ini Dia mungkin mau coba sekali lagi sebelum habis nanti. Gitu, dan gue happy banget film ini ternyata diterima. Gitu sih. Oke, skor. Skor buat gue ini 9 kayaknya juga mungkin bisa berubah setelah nonton berikutnya. Bisa turun, bisa naik, tapi gue mungkin 9,3. Oke. Jadi gue memang untuk pembuktian ini film buat gue ya, sebagus itukah adalah ketika gue nonton ulang. Ternyata pas nonton ulang masih kena gitu. Oke. Makasih yang udah mampir, silakan komen aja tentang film ini. Udah lama main, bebas komen apa aja, setuju nggak setuju juga boleh. Overrated kah? Iya. Hot take apa unpopular opinion? Karena memang ada beberapa suara yang bilang bahwa ini poverty porn, ini terlalu, justru yang kita anggap bukan ya, tapi ini terlalu yang menggiring emosi gitu kan ya, manipulatif. Ya gue setuju manipulatif, tapi in the good way gitu. Karena at the end of the day buat gue pribadi ya, film itu adalah untuk kita merasa gitu, dan ini film bikin kita merasa banget gitu. Oke. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.